Apa yang muncul di kepala teman-teman sekalian? Sejauh yang saya tahu, banyak yang mengesankan filsafat sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang elit. Bahkan jangan-jangan ada yang punya keyakinan filsafat adalah sesuatu yang haram. Sebagai sebuah pendapat, saya kira hak setiap orang untuk suka atau tidak suka dengan filsafat. Tapi kalau kata filsafat ini saya ganti dengan istilah berpikir yang benar, mungkin pendapat teman-teman tentang filsafat akan berubah. Hakikatnya memang filsafat adalah satu disiplin kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, orang boleh saja tidak suka dengan filsafat, tapi tidak mungkin orang tidak mau berpikir yang benar. Padahal hakikatnya filsafat itu ya berpikir yang benar itu. Jadi ada gium dalam bahasa Arab yang teman-teman mungkin sering mendengarkan, al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi berpikir adalah penciri utamanya manusia. Berarti ketika seseorang kehilangan kualifikasi dirinya dalam berpikir, dia tinggal hayawannya, tinggal unsur kehewanannya. Dari titik ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dulu filsafat ini dihidupkan antara lain oleh para tokoh Yunani dalam rangka mengkritik cara hidup yang serba mitologis, serba mitos. Jadi di awal kelahirannya di Yunani, filsafat ini mengkritisi cara hidup yang serba mitos. Teman-teman mungkin pernah membaca bagaimana orang Yunani zaman dulu sangat terikat dengan mitos-mitosnya, dewa-dewanya. Ada Zeus, ada Thor, dan lain-lain. Nah, filsafat hadir karena tidak puas dengan jawaban-jawaban mitos. Kalau kita analogikan dengan zaman kita sekarang, jawaban-jawaban mitos itu berarti jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, jawaban-jawaban yang diikuti begitu saja tanpa dipertanyakan. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk memikirkan hidup, tidak hidup begitu saja dan asal-asalan, tapi mengerti secara masuk akal apa dan bagaimana cara kita hidup. Dulu orang di zaman Yunani itu merasa gelisah dengan kehadiran hidup yang serius dan kritis ini, sehingga bahkan tokoh utamanya zaman itu yang namanya Sokrates banyak dibenci orang, bahkan sampai dieksekusi. Tapi pada akhirnya orang semakin sadar bahwa memang jawaban-jawaban yang coraknya mitos itu tidak memadai untuk kehidupan kita. Jadi argumen kedua mengapa kita harus belajar filsafat berarti apa? Kita dituntut untuk hidup secara serius, tidak asal-asalan, tidak hanya ikut-ikutan. Kita harus bisa menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana tentang kehidupan kita. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan kita itu tidak secara iseng. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan serius. Nanti